Para pendengar, hari ini kita diberikan suatu kehormatan untuk berbincang dengan Pak Hadi Sutiono, CEO dan pemilik dari Dua Kelinci. Adalah suatu merek snack yang sangat terkenal dan saya yakin kita semua sudah pernah menikmatinya. Jadi ini saya minta Pak Hadi untuk sharing dengan kita bagaimana Pak Hadi bisa membangun Dua Kelinci dan juga untuk apa yang membuat Dua Kelinci itu terobosan-terobosannya sehingga bisa sukses dan besar. Terima kasih banyak Pak Hadi. Ya, sama-sama terima kasih. Ini bagi saya juga kehormatan. Baru kali ini saya diwawancara live begini. Terima kasih. Terus, jadi mau cerita apa? Mau cerita Dua Kelinci? Ya, jadi gimana ya Pak? Ini kan sesuatu yang sangat menarik ya. Gimana Pak Hadi bisa memulai bisnis kacang, kemudian mereknya Dua Kelinci, ya toh? Bagaimana sejarahnya dari awal mulai sampai sekarang mungkin Pak Hadi kalau ya, oke. Kalau cerita Dua Kelinci tentu nggak lepas dari cerita masa kecil saya, muda saya ya. Saya dilahirkan di Jalan Kelantan, daerah Perak, Surabaya itu ya. Saya berhenti sekolah pada usia sebelum umur 14 ya, baru kelas 3 SMP sekolah Tionghoa karena situasi politik. Sekolah ditutup, saya waktu itu usia 14 kurang berapa bulan ya. Berhenti, papa bilang sudah nggak usah sekolah dulu, nanti kalau tunggu buka lagi kita sekolah lagi, kata begitu. Ternyata saya tunggu 50 tahun lebih nggak buka-buka sekolah. Jadi akhirnya nasib saya begini. Jadi usia 14 tahun, saat itu papa dipercayai bos-bos untuk jadi direktur di satu bank di Jalan Karet. Saya umur 14 ya disuruh bantu, ya celana pendekan, main-main. Zaman dulu bank ya masih sandalan, celana pendek boleh. Saya 20 bulan di situ, nggak tahu kerja apa, nggak tahu. 14 tahun bisa apa sih? 20 bulan kemudian banknya juga bangkrut, mari gitu nganggur berapa bulan. Setelah itu saya ditrainingkan di toko Wakyong di Jalan Kapasan, kalau nggak salah nomor 168, selama 3 bulan training di toko BND. Untuk dipersiapkan buka toko BND juga di Atom Baru, di Jalan Gembong 38. Setelah 3 bulan kemudian saya di training, saya buka toko namanya Toko Bintang Mas di Jalan Gembong 38. Buka toko 68 sama kakak saya yang betul-betul besar, jaga toko di situ, tapi ternyata daerah situ juga sepi, bisnis kurang bagus. Suatu ketika tahun 70 ada temannya papa nitip sama kita suruh jualin kacang. Dengarnya Sari Harum. Saat itu merek kacang yang paling top adalah Sariwangi. Sariwangi bukan teh ya, Sariwangi kacang garing. Itu pabrik pertama kacang garing di Indonesia di Tegal. Saat itu memang zaman tahun 70 itu kan demandnya oversupply. Jadi tentu uang cari barang bukan barang cari uang seperti sekarang. Sehingga kacang itu laku sekali. Nggak lama, belum 1 tahun saya rasa diperingati sama Sariwangi karena memang desainnya, gambarnya, warnanya, layoutnya mirip sekali sama Sariwangi yang market leader itu. Lalu akhirnya teman papa berhenti, akhirnya kita pikir kok laku ya, cobalah kita bikin merek sendiri, kita jual sendiri, kita bungkus sendiri. Akhirnya kita, karena saat itu kita jual permen White Rabbit yang dari Cina, ada kalengnya, modelnya kelinci, naik gerobak itu, terus kita kasihkan tukang gambar saat itu, tukang gambar ya belum ada komputer ya tahun 70 ya, cat air itu ya, kita minta mereknya Sariguri, dengan gambarnya kelinci, akhirnya sama tukang gambarnya keluarnya kelinci 2 ekor naik kacang, ada ikan loncat. Itu dia gambar kira-kira tahun 71 barangkali. Jadi gambar itu sampai hari ini masih kita pakai, berarti sudah mau 50 tahun ya. Nggak terasa, betul ya 50 tahun ya sekarang ya, kira-kira 50 tahun ya. Dalam perjalanan kita akhirnya bungkus, beli kacang dari Jawa, dari Pati, Kudus, Jepara, kita beli pertama setengah truk, kita taruh di ruang tamu,
kita alasi dengan meja pingpong, kita bungkus sama keluarga. Oh ya, saya 7 saudara, saya di tengah-tengah, saya anak keempat. Ya. Bungkus sama papa, mama juga ya. Tapi mama saya relatif sangat rajin sekali, luar biasa. Tapi dia relatif masih muda, sudah meninggal tahun 77 dalam usia 57. Akhirnya kita bungkus terus, laku. Terus juga akhirnya berkembang, dapat rumah sebelah. Karena rumah saya cuma 220 meter, rumah sebelah ditawarin, kita beli, mahal sekali. Pasaran mungkin 12 juta saat itu, saya masih ingat kira-kira tahun 80 barangkali. Saya beli 20 juta karena butuh, tapi plus juga dapat bonus. Rumah sebelah saya beli mahal, tapi saya dapat bonus, yaitu putrinya dikasihkan saya. Sekarang istri saya. Jadi saya beli rumah mahal, tapi dapat bonus putrinya. Sekarang istri saya dia. Nah, perjalanan bungkus terus, akhirnya karena supply-nya nggak lancar, saya kadang-kadang pembelinya banyak sekali, ngantri. Kita kerja dari pagi jam 6 sampai jam 4, istirahat 2 jam, jam 6 kerja lagi sampai jam 10 malam. Tapi akhirnya untuk tahun 74, toko saya di Atom Baru, saya pindah ke Pasar Turi. Jadi 74, 76 saya di Pasar Turi 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun, 76 saya tutup tokonya, toko Bintang Mas itu saya tutup karena kacangnya laku luar biasa, sehingga saya fokus ke rumah. Jadi fokus ke rumah semua, di rumah bungkus kacang, lebih fokus sejak tahun 76. Toko ditutup. Dalam perjalanan karena supply sering nggak cukup, kita minta juga mesti dijanjiin, nggak dikirim-kirim, ngantri. Ya kita maklumi lah, saat itu kan orang bilang larisnya seperti kacang garing. Ya karena kadang-kadang dulu kapasitas mereka itu masih dengan prosesnya tradisional, manual, sehingga kapasitasnya nggak bisa besar. Karena saya termotivasi ke Pati karena saya minta kacang itu mesti ngantri. Seperti tiap hari saya telegram, zaman itu pakai telegram ya, tolong kirim. Akhirnya tahun 84 saya beranikan diri ke Pati, beli tanah 2 hektar di situ untuk bangun pabrik. Ya, akhirnya tahun repacking. Tapi saya di Surabaya itu hanya repacking ya, jangan salah ya, bukan pabrik ya, repacking. Jadi kacang datang sudah matang, saya packing aja. Saya kasih merek, saya packing, saya jual. Dalam perjalanan 84 saya beli tanah, saya masih ingat harga 2.000 semeter, beli 2 hektar 40 juta kira-kira. Hari ini lahan saya tuh ini. Dan hari ini tentu dalam perjalanan tahun 2000 kita bikin kacang Sukro, kacang atom, tahun 2005 bikin snack kita, dan selanjutnya juga ada ada tortilla, ada wafer, ada puff gandum sekarang, ada puff popcorn, juga sekarang ada wajifuso, jadi ada berapa produk kategori. Ada 7-8 merek sekarang di bawah, ada 7-8 merek. Ya, kira-kira begitu perjalanannya. Berarti kalau untuk yang kacang 2 kelinci ini, yang mulai Pak Hadi sendiri ya, Bu? Jadi bukan dari orang tua ya? Ya gini loh, kalau di Surabaya kita semua sama saudara saya, 7 saudara, semua kerjasama, sama papa, mama juga. Tapi yang ke Pati tahun 84 beli tanah saya gitu. Tapi bisnis PT Dwi Kelinci dibangun saya yang ke Pati atas nama zaman dulu masih pakai nama PT Dwi Kelinci, tapi tahun 2000 sekian diganti PT Dwi Kelinci supaya nggak rancu. Jadi yang di Surabaya waktu home industry tentu papa mama sama keluarga semua ikut lah, kira-kira begitu. Oke. Berarti yang mempunyai ide untuk buka di Pati itu Pak Hadi ya? Iya, karena saya termotivasi kalau beli kok ngantri kok susah. Padahal kata orang pembeli adalah raja. Jadi Pak Hadi bisa mulai bisnis ini sebetulnya karena ada opportunity ya. Kemudian juga ya sudah nasib saya rasa. Kebetulan teman papa titip, tolong jualkan ini.
Karena kita kan punya toko, terus kita jual laku. Orang ngantri karena nggak cukup, memang nggak cukup. Zaman dulu kan ekonomi baru booming tahun 70. Nggak pakai salesman sudah barang laku kok. Sekarang salesman-nya banyak belum tentu laku, saingannya banyak ya. Ini sekarang kan produknya dari Dua Kelinci cukup banyak, Pak. Tetapi kalau kita ingat ada hukum 80-20 ya, Pak ya. Jadi 80% dari penjualan kita itu mungkin dari produk yang 20%. Jadi meskipun dari 7 merek itu atau 7 tipe produk, mana yang tetap memberikan kontribusi yang paling besar, Pak? Menurut saya sih itu punya kita nggak banyak ya. Jadi hukum Pareto, saya katakan itu hukum Pareto ya. Itu mungkin nggak berlaku di produk saya. Cuma brand saya kalau nggak salah cuma 7 ya. Bentar ya, saya ingatkan dulu ya. Dua Kelinci itu kacang kulit sama biji-bijian. Terus kalau Sukroi itu coated peanut ya. Kalau snack, Tic-Tac itu snack ya. Setelah itu ada DK wafer roll ya, oke 4. Yang baru kita buka lagi Usagi. Usagi itu puff, mesin puff. Jadi ini satu-satunya mesin setahu saya di Indonesia cuma saya yang ada. Yang sekarang kita sudah launching Usagi puff gandum sama Usagi popcorn, yang mana rasanya juga beda. Ini 5. 1 Fuso, Kuaci Fuso. Jadi 6, soalnya brand saya 6. Tentu ya. Yang 3 itu yang 3 besar sudah dewasa. Artinya merek Dua Kelinci itu sudah mau 50 tahun. Ya, gambar Dua Kelinci ya toh, oke. Nah, yang merek Sukroi itu sudah 20 tahun. Yang merek Tic-Tac 15 tahun. Sehingga 3 ini sudah dewasa, sudah jadi, relatif sudah ada nilai yang cukup. Nah, tentu yang 3 merek yang DK agak juga wafer juga tumbuh lumayan karena dia sudah 10 tahun. Nah, untuk yang krip-krip tortilla, sorry tadi ketinggalan 1 krip tortilla. Krip-krip tortilla ini yang baru 5 tahun masih balita, ini masih perlu perjuangan yang luar biasa, yang tidak gampang karena saingannya besar sekali dan saingan saya itu sudah 40 tahun lebih, yang satu dari import, yang mereknya internasional dan dipegang di Indonesia nomor 1 pabrik katakan pelopor snack di Indonesia. Ini suatu bukan kerjaan yang gampang. Kalau Usagi juga kita masih merintis karena mesin puff ini setahu saya satu-satunya, tapi sekali lagi bukan kerjaan gampang. Fuso juga Kuaci, kita punya pesaing juga merek lain yang sudah 10 tahun lebih main. Cuma di sini saya mau kasih tahu teman-teman mungkin bahwa tidak ada jalan pintas untuk sukses, apalagi consumer good. Semua perlu perjuangan, perlu kesabaran, dirintis yang benar. Kalau sudah jalannya benar, konsepnya benar, itu bisa jadi, bisa enggak. Tapi kalau konsepnya sudah salah, saya jamin pasti hancur. Tapi yang membedakan apa, Pak? Sekarang tadi konsep benar dan konsep salah ya. Jadi yang benar itu bagaimana, kalau yang salah bagaimana? Mungkin bisa memberikan gambaran. Ya, itu banyak faktor ya. Bisa juga produk itu ada prospek enggak, saingannya bagaimana, kemampuan kita bagaimana, daya saing kita di mana. Maka saya juga nggak mau keluar daripada bisnis yang kira-kira produk itu nggak jauh daripada fasilitas saya yang ada, nggak jauh dari kemampuan tim saya di Pati yang bidangnya sudah memang betul-betul di situ. Jadi sekali lagi nggak ada yang gampang, apalagi consumer good ini. Kalau perlu saya sampaikan bahwa consumer good ini harga barang cuma Rp1.000, Rp5.000, tapi kita harus mempengaruhi ratusan, mungkin 100 juta orang untuk beli produk kita. Itu bukan kerjaan gampang, sangat-sangat sulit. Jadi dengan cara bagaimana Pak Hadi bisa mendapatkan konsumer, menarik konsumer yang tadi ratusan juta itu? Ya, sekali lagi kita mesti konsisten komunikasi terus, jaga brand, jaga kualitas, avisnya dijaga, maksudnya avis available and visibility, artinya barangnya ada, harus terlihat. Marketing ini kan perang rebutan tempat, baik tempat di benak konsumen maupun tempat di outlet. Bukan kerjaan gampang, karena itu kan ratusan ribu outlet harus kita isi, yang nilainya nggak seberapa. Gitu.
Ya harus ada passion di situ lah saya rasa. Kalau sekarang ini antara domestik sama ekspor, kira-kira persentasinya berapa persen, Pak, domestik? Belum banyak lah kita ekspor, paling-paling ya kira-kira masih 10-20% dari total. Perlu perjuangan, itu lebih sulit lagi. Tapi ya kita rintis lah semua. Jadi ada jalan pintas. Jadi pasarnya masih yang paling besar di lokal ya, Pak ya, di domestik. Iya, tetap dalam. Ya. Karena Pak, untuk ekspor pun kita baru yang agak intens ini 10 tahun ini. Pak, kalau tadi dari mendengarkan kan memang perjalanan dari dua kelinci itu memang sepertinya natural ya Pak ya. Jadi dari mulai memang karena ada permintaan dari Pak Hadi kerja, tetapi sebetulnya kalau Pak Hadi lihat ya Pak ya, yang bikin breakthrough atau terobosan sehingga dua kelinci itu bisa sukses itu apa? Apakah karena keberanian investasi di mesin, ataukah karena inovatif, ataukah karena cost-nya atau apa gitu. Jadi unsur apa yang bisa membuat dua kelinci itu besar dan sukses? Ini pertanyaan klasik ya. Jawabnya juga klasik. Ini kira-kira kan kamu tanya apa kunci suksesnya. Itu pertanyaan klasik, jawabnya juga klasik. Saya nggak punya kunci ya, seperti kemarin saya sudah kasih tahu, saya nggak punya kunci, nggak punya tip. Saya juga ngalir aja, saya bukan orang sekolah, cuma S2, SD sama SMP, itu pun belum lulus, kurang 3 bulan sudah ditutup. Jadi kalau poinnya kan kamu tanya apa kunci suksesnya. Seperti saya katakan tadi, nggak ada kunci yang pas. Kalau Anda ke toko buku ya, Anda lihat baca buku, ada banyak buku yang isinya kurang lebih sama, tapi judulnya beda-beda dikit. Bagaimana cara sukses, bagaimana kaya raya, bagaimana cara pintas, bla 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 bla, isinya kurang lebih sama. Anda harus ulet, rajin, jaga nama baik, harus nggak boleh pantang menyerah, dan lain sebagainya. Pokoknya kurang lebih sama. Tapi saya katakan bahwa Anda harus melakukan itu semua. Apa ada yang di buku itu, petunjuk itu harus lakukan semua. Kalau Anda sudah lakukan itu semua, nggak ada jaminan Anda sukses. Bisa sukses, bisa gagal. Tapi kalau Anda tidak lakukan itu sama sekali, apalagi sama sekali ya, saya jamin Anda hancur. Tadi ya. Itu yang harus dilakukan apa Pak? Karena kan banyak buku. Jadi mungkin apa nih yang dari Pak Hadinya yang itu tadi apanya itu tadi ya Pak ya? Yang ya mesti ulet lah, ulet sabar ya. Sekali lagi saya nggak punya kunci sukses. Kalau memang ada kunci sukses, saya rasa semua orang jadi sukses, nggak ada yang gagal. Jadi sekali lagi mohon maaf saya nggak punya kunci sukses. Tapi sekali lagi harus ulet, harus tabah. Kalau ada masalah ditangani, jangan ada kata stres di benak kita. Jadi kata stres itu tidak ada di otak kita. Kalau ada tiap ada masalah ya kita hadapi. Bahkan kadang-kadang kalau saya menghibur diri, Aryo, ada masalah apa lagi? Kalau sama tim-tim saya, ayo kamu kasih saya masalah, bad news saja, jangan good news. Saya bosan sama good news. Kasih bad news, kita sama-sama cari solusi, nggak cari siapa yang salah. Nah, kalau sudah kadang-kadang kita kalau mau menghibur diri, Ron, saya ini dilahirkan saya nggak bilang kita ini dilahirkan untuk atasi masalah. Jadi kalau ada masalah jangan ada rasa stres, itu santai aja, ketawa aja. Tapi kalau betul-betul ada masalah sangat-sangat berat sekali, saya biasanya langsung melihat foto istri saya di HP, ya, sampai setelah lihat foto istri saya di HP, yang masalah tadi yang merasa berat jadi ringan gitu. Lu kok bisa Pak? Iya, yang paling berat ini masalah istri saya ini sudah 40 tahun saya nggak bisa ngatasi. Jadi yang tadi berat jadi ringan. Ayo atasi, beresin semua lah. Tapi dari perjalanan tadi 50 tahun lebih ya Pak ya sebetulnya ya. Sebetulnya kan kita biasanya company itu kita mulai bangun fondasi. Kemudian kan dia baru bisa kayak take off ya Pak ya. Jadi kalau kira-kira take off-nya dua kelinci ini tahun berapa kira-kira? Maksudnya setelah berapa tahun gitu? Sebetulnya kalau kita mau jujur ya, kacang kulit kita ini kontribusinya cuma sisa 25% dari bisnis saya. Karena persepsi orang ini dua kelinci kan cuma kacang kulit aja. Karena ya memang nggak ada yang lain, karena kita sudah 50 tahun orang taunya kacang kulit. Ya, kalau bicara take off-nya ya relatif sekali ya, mungkin 2005 karena kita ada 2000 lah ya kira-kira. Karena ada tambahan-tambahan produk lain. Karena kacang kulit ini sebetulnya kan makanan zaman kuno.
Koboyo juga makan kulit, silat juga makan kacang kulit. Justru saya lihat sekarang anak-anak muda, yang anak-anak kecil mungkin nggak terlalu tertarik sama kacang kulit. Dia maunya makan yang praktis, langsung dilempar ke mulut, dimakan, nggak pakai ngocek-ngocek, bikin kotor. Jadi sehingga kita bicarakan bukan cuma kacang kulit, berarti ya setelah saya ada varian-varian lainnya. Kalau nggak ada varian lainnya ya nggak bakal tumbuh, kira-kira begitu. Karena sekarang untuk ngejar omset kan nggak cukup dengan produk-produk yang sudah ada selama ini, terus kita improve terus, ada sucro oven, ada kuaci, rasa ini, rasa itu, tapi sekali lagi nggak ada jalan pintas untuk sukses. Semua perlu proses, perlu perjuangan, perlu keringat dan lain sebagainya. Berarti salah satu dari yang untuk pertumbuhan itu adalah organik itu ya Pak ya, dari varietas daripada produk-produk yang ditawarkan sehingga bisa memberikan pertumbuhan daripada revenue atau penjualan perusahaan ya Pak ya. Karena tentu. Karena kan sekali lagi ya. Silakan Pak. Ya, memang ya gitu. Jadi kalau Anda nggak tambah produk baru, sulit untuk tumbuh. Tapi tergantung semua pemiliknya, ownernya. Kalau mereka ya sudah ini cukup, sudah nggak usah dikembangkan lagi ya nggak masalah. Kalau lagi ini pilihan hidup ya, pilihan hidup. Yang lebih agresif dari kita juga banyak, yang santai juga ada. Semua kita hargai lah, itu pilihan mereka semua masing-masing. Ya. Apa yang membuat Pak Hadi itu kayak punya motivasi gitu ya Pak ya untuk bisa bertumbuh dan sukses gitu? Ya, nggak tahu juga ya. Saya terus terang, saya ini ngalir aja, bukan orang sekolah. Ya, saya bukan. Saya dulu sekolah juga ranking. Ya, tapi rankingnya 39, 40 gitu. Saya ranking 39 naik kelas. Jadi saya ini ranking terakhir yang naik kelas. Ranking 39 naik kelas, ranking 40 itu udah naik kelas. Dari nomor 40 itu kebetulan kakak saya nangis-nangis dia. Waktu SMP kelas 2. Dia malu pindah sekolah dia. Ya. Berarti Pak Hadi itu sekolahnya sampai umur 14 itu berarti SMP kelas 2 ya Pak ya? Setelah itu udah kelas 3. Memang jarang yang, maaf ya, yang seusia saya yang sampai di kelas 3 SMP waktu sekolah Tionghoa itu sedikit sekali. Jadi saya rasa karena mungkin saya sama ayah saya ini disekolahkan waktu usia lebih dini disekolahin. Saya nggak tahu kenapa. Jadi rata-rata dulu teman sekolah saya itu rata-rata 80 mungkin 90% itu usianya lebih dari saya 1 tahun. Kira-kira gitu. Nah, mungkin kalau bisa dari yang saya rangkum dari tadi pembicaraan dengan Pak Hadi itu, Pak Hadi pasti juga punya kesenangan dan passion kan Pak dengan apa yang dilakukan itu ya Pak ya? Iya, jadi saya nggak tahu juga kenapa bisa gini. Ya tentu saya ini 24 jam mikirin. Tengah malam juga ada pikiran apa, ada ide apa. Sekarang ada WhatsApp, saya langsung WhatsApp ke tim saya gitu. Jadi mereka udah biasa tengah malam dapat WA saya udah biasa. Mau jam 1, mau jam 12. Tapi kadang-kadang sekarang sudah ada HP, saya bisa taruh di note dulu. Saya taruh di note, besok baru saya kontak. Tapi kadang-kadang saya udah nggak sabar. Saya ini kalau ada kerjaan, putusan nggak sabar sekali. Ini sekarang kalau Dua Kelinci ini dari segi manajemennya ini apakah seluruh keluarga untuk involve di operation di Dua Kelinci atau bagaimana Pak? Atau Pak Hadi? Enggak, kalau untuk operationnya nggak terlalu terlibat banyak ya. Sekarang kita punya kalau nggak salah 7 BOD, 2 profesional, yang 5 orang kita sendiri. Tapi secara operasional mereka sudah jalan sendiri semua, sudah profesional lah. Ya, kita nggak perlu ngeliatin pada kontak-kontak aja gitu kira-kira. Oke. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kalau Pak Hadi ada yang ingin disampaikan yang mungkin belum kita cover ya Pak ya. Jadi mungkin apa yang tambahan-tambahannya gitu. Saya terus terang nggak berani kasih nasihat orang. Karena terus terang saya nggak tahu kuncinya apa. Cuma kadang-kadang memang fokus juga nggak boleh menyerah. Ya sama lah, kamu beli buku di toko buku banyak kok, itu isinya kurang lebih sama. Saya jamin kalau kamu baca semua, kamu ikuti semua, bisa sukses, bisa gagal. Tapi kalau nggak kamu ikuti, saya jamin kamu pasti hancur.
Nah, ya kira-kira gitu. Kebetulan saya ini nggak ada, maaf ya, dulu saya juga nggak ada. Jadi saya fokus karena apalagi, tapi sekarang ini kan juga karena pabrik kita kan jauh dari Surabaya. Saya orang Surabaya, banyak orang kira saya ini orang Pati. Dari sini ke Pati, pabrik saya kira-kira 250 km. Dulu masih saya bisa banyak di situ, apalagi waktu anak-anak masih kecil, masih sekolah di luar, saya bisa banyak waktu di situ. Sekarang kan enggak, di sini aja sama istri. Jadi sekali lagi saya nggak berani kasih apa katakan saran atau kunci apa yang sukses. Kira-kira begitu. Nasib itu enggak luput juga. Nasib itu saya rasa nggak bisa dihindari ya. Hoki itu pasti ada, kita mengalir aja. Saya enggak punya target apa macam-macam enggak. Cuma memang saya masih tiap hari mikiri apa-apa yang bisa kita lakukan, terutama hal-hal yang bukan rutin. Jadi hal-hal yang saya banyak mengenali hal-hal yang bukan rutin. Tapi itu pun juga tiap hari banyak yang harus kita putusin. Berarti Pak Hadi sekarang apakah sudah estafetnya sudah diberikan kepada anaknya yang menjalankan atau bagaimana, Pak? Ya, kita bagi-bagi tugas lah. Saya masih punya adik, ya, yang satu menangani keuangan, satu menangani ekspor, ada ponakan satu yang menangani pembelian. Putra saya satu fokusnya di sales and marketing. Putri saya bantu di keuangan, tapi bukan di operasional. Tidak, dia nggak perlu ngantor. Dua-duanya di rumah, bantu-bantu. Ini itu yang kira-kira hal-hal yang nggak harus kita tangani sendiri. Yang bisa kita delegasikan, kita delegasikan. Kita hanya nangani hal-hal yang nggak bisa didelegasikan, terutama sih keuangan itu. Ya, kira-kira gitu. Pak, itu kan pabriknya Bapak kan di Pati ya, tapi untuk sumber kacangnya sendiri kan bukan di Pati, tetapi dekat Pati. Kenapa ya Bapak milih lokasinya di Pati itu? Karena tempo hari waktu ke pabrik Bapak itu kan katanya sekitarnya nggak ada pabrik kacang sebetulnya. Jadi kan mesti, bukan pabrik kacang, tapi kebun kacang. Tapi harus rada jauh gitu. Tapi kenapa lokasinya di Pati? Saya nggak tahu. Saya masuk ke Pati karena pabrik kacang kumpul di situ. Jadi di Keresidenan Pati itu termasuk Pati, Kudus, Mayong, Jepara, pabrik kacang. Waktu saya ke situ tahun 80-an itu ada 20 lebih pabrik kacang di situ. Mungkin di Indonesia ada 30 lebih saat itu ya. Ada di Tegal 2, ada di Gombong itu banyak. Ada 5-6 pabrik. Di Wonogiri 1, mungkin Mojokerto 1, di Cirebon ada 1, 2, jadi total mungkin 30 lebih. Saya satu-satunya, tapi banyak 80% di Jawa Tengah. Saya satu-satunya orang Jawa Timur yang ke Pati yang buka pabrik kacang di situ. Dan saya adalah pabrik kacang yang terakhir. Artinya saya 85, 86 di situ, pabrik kacang semua itu lama. Bahkan yang ada beberapa pabrik seperti Mustoko itu bukanya tahun 60-an, 60 awal gitu. Jadi sangat sudah lama sekali semua. Memang terkenal. Betul, lahan di situ nggak banyak, betul. Cuma Jepara dikit aja, nggak banyak. Oke. Jadi saya masuk karena kumpul pabrik kacang di situ semua. Ya seperti di Jepara banyak pabrik mebel, tapi dia juga nggak ada kayu kok. Oh iya, di Jepara juga nggak ada. Nggak ada kayu semua. Kamu tanya apa? Ya. Coklat terkenal di mana? Swiss, dia nggak punya coklat kok. Pabrik tas-tas yang di Prancis juga nggak punya kulitnya sapi kok dia. Jadi tidak perlu, mungkin sedikit lebih dekat ke lokasi sumber bahan bakunya, tapi not exactly di tempat di mana bahan bakunya ya Pak ya. Tapi daripada kalau di Surabaya ya. Iya, kira gitu. Ini kalau bisa saya rangkum ya Pak ya dari pembicaraan kita. Jadi Pak Hadi itu memulai bisnis pertama bekerja dulu pada waktu usia 14 karena terpaksa drop out karena sekolahnya kan tutup ya, sehingga kerja di PD itu Pak ya di Jalan Gembong atau bantuin papanya dulu di bank kemudian dengan bekerja di PD itu sebetulnya juga memberikan pembelajaran kepada Pak Hadi ya Pak ya untuk mulai belajar untuk jualan barang-barang kelontong. PND, ya PND. Ya. Nah, kemudian diberikan kesempatan untuk membantu untuk menjualkan kacang merek orang lain. Ya. Tapi kemudian karena digugat, akhirnya diperingati, bukan digugat. Diperingati di koran.
Ya, Nah, koran saya masih ingat korannya Harian Indonesia, masa itu waktu masih ada koran bahasa Chinese itu waktu belum ditutup. Akhirnya Indonesia ada apa? melihat bahwa demand-nya untuk kacang itu banyak, akhirnya bikin merek Ya. tapi masih tetap repacking aja jadi waktu itu ya. Ya, saya repacking 13 tahun berarti. 13 tahun. Kemudian di Kelantan, Jalan Kelantan ya. Jalan Kelantan. Kemudian tahun 85 baru pindah ke Pati untuk juga repacking waktu itu ya. Ya. Bertahap toh, kita mesti belajar repacking, pindah repacking dulu, setelah itu belajar bikin pabrik untuk rebusnya. Ya, untuk rebusnya jadi mulai bikin sendiri, kemudian juga mengembangkan lagi merek-merek dan produk-produk varietasnya. Ya, setelah tahun 2000 ya. Nah, kemudian setelah itu mengembangkan pasarnya dari 100% lokal, mulai merambah ke ekspor meskipun sekarang jumlahnya masih belum terlalu. Ya, perlu perjuangan. Ya, Pak ya. Jadi Pak Hadi ini mengalir aja, tetapi kalau kita lihat biarpun dengan mengalir kan bukan, karena persaingan cukup banyak. Seperti Pak Hadi bilang kan ada 40 pabrik kacang, tapi yang betul-betul berhasil. Enggak 40, enggak 40, 20 lebih. Sorry, 30-an barangkali. Tapi gini, 30 pabrik kacang itu yang punya brand nggak ada, mungkin paling 5. Jadi mereka jual curan, itu seperti jual komoditi. Karungan, yang repacking itu dulu, yang repacking itu banyak orang kota-kota. Surabaya, Semarang, Jakarta, itu banyak repacking. Seperti kita kan dulu repacking. Ya, Jakarta repacking dulu banyak, tapi dengan persaingan begitu luar biasa, setahun 2000-an itu semua habis semua. Yang repacking hampir habis semua. Jadi sebetulnya salah satu kuncinya juga untuk bisa menambah value itu adalah dengan memberikan merek ya Pak, branding ya Pak ya. Karena kalau cuma jual curah kan berarti cuma jual komoditas. Sedangkan kalau dengan merek kan kita ada suatu differentiation ya Pak ya, sehingga lebih ada value-nya lah dan bisa lebih dikembangkan gitu. Iya. Karena kan orang itu kan people by name, not by product. Iya, betul. Ya. Terima kasih. Itu kira-kira berjalan kali ini. Berarti kalau dikasih judul, ya Ron tak kasih tahu, bermula pada akhir, berakhir pada awal. Nangkep nggak kamu? Nangkep. Kamu ulangi apa? Bermula dari awal, berakhir dari bingung toh? Ulangi lagi. Bermula pada akhir, berakhir pada awal. Oke. Ya udah nanti betul itu. Toh? Karena proses industri itu kan packing, jual adalah terakhir. Ya kita kan mundur gitu. Ya kira-kira gitulah. Kamu lebih pintar dari saya lah, Ron. PhD, doktor, Amerika, segala macam. MBA, PhD, nggak tahu lah saya. Iya. Tapi sebenarnya memang banyak orang mulainya dari hulu dulu, Pak ya. Hulu terus ke hilir kan. Dengan yang penting pada begitu di Indonesia. Ya, karena dulu kan industri kan belum tumbuh. Mereka semua trading. Biasalah, saya rasa di pabrik banyak yang begitu. Tapi nggak semuanya. Tapi pada umumnya begitu. Setelah menguasai pasar, sudah punya merek, baru buka pabrik. Karena gitu. Kemudian diversifikasinya bisa horizontal atau vertikal ya. Bapak kan juga masuk ke horizontal kan. Pertama ke vertikal dulu dari hulu ke hilir. Setelah itu ke horizontalnya kan. Jadi dengan varietas produknya itu ya Pak ya. Iya, kira-kira begitulah. Terima kasih banyak Pak Hadi. Sama-sama ya. Terima kasih. Host Ronawati Wongso, terima kasih banyak atas kesempatannya. Suatu kehormatan bisa berbincang dengan Pak Hadi di pagi ini. Terima kasih banyak. Terima kasih.